Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Masya Allah, senang sekali saya Mugi Zainal kembali di Jelang Iftar dan tidak lupa juga kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Semangat di Ramadan kali ini ya semua pemirsa. Ramadan tentunya selalu yang kita nanti karena Ramadan ini tidak datang setiap waktu dan di Ramadan itu banyak sekali pahala yang berlimpah bisa kita dapatkan. Masya Allah. Ya, permisa berbicara mengenai zakat pasti tidak akan jauh-jauh hubungannya dengan Ramadan juga. Tapi bagaimana ya dengan zakat dan juga bagaimana dengan warisan? Apakah harta warisan juga harus dizakatkan? Nah pemirsa, tepat banget hari ini kita akan membahas tema Jelang Iftar yaitu hukum zakat dan waris dalam Islam. Dan Masya Allah bersama saya sudah ada dua narasumber yang kompeten untuk membahasnya. Siapakah beliau? Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Profesor Dr. Murniati Mukhlisin, MACCCFP. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah, Masya Keliling Allah, terus ya? Iya, kayak gasing. Jepang, Hong Kong, USA kemana lagi nih? Aduh. Udah mendunia beliau, Masya Allah. Ya, beliau adalah guru besar bidang akuntansi syariah Tazkiyah dan juga pendiri Sakinah Finance dan Sobat Syariah. Masya Allah. Namanya panjang, tapi kalau kita panggil cukup dengan Madam Ani. Iya. Masya Allah. Singkat, padat, jelas gitu ya. Ya, salah satu lagi narasumber kita yang juga pasti banyak yang sudah kenal beliau ya. Ustadz Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Tadi dari mana ngisi tausiah nih, Wah, kajian iya. Bekasi ke BSD. Beliau memang aktif ya sebagai narasumber juga di Serambi Islami TVRI Nasional dan juga beliau ketua Departemen Dakwah PB Mat Laul Anwar dan juga masih aktif sebagai dosen di UIN Jakarta dan juga dosen pasca sarjana PKU PTIQ Jakarta. Masya Allah, dan aktif sebagai Komisi Dakwah MUI Pusat. Aduh, banyak banget ya kegiatan yang beliau jalankan. Tapi memang berdua narasumber kita ini sibuk. Cuma saya bahagia banget nih kita pemirsa karena hari ini kita akan meminta sharing ke mereka tentang zakat dan juga warisan. Baik, udah gak sabar ya tentunya. Baik, Ustadz Hasani, kita pengen lebih sebelum kita masuk ke materi inti ya Ustadz ya, kita pengen dulu mengetahui yang namanya zakat itu apa, warisan itu apa gitu, apakah juga warisan bisa dizakatkan juga gitu. Ya, tafadhol Ustadz untuk menjelaskan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Profesor Murni yang saya hormati, saya ketemu beliau ini justru di Amerika. Jadi ketemunya di Jelang Iftar lagi nih. Ketemu di Jelang Iftar. Ya. MC kita, host kita yang wah sudah terkenal dunia akhirat insya Allah. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas tentang zakat dulu. Saya ingin memberikan satu perspektif saja dari sekian banyak sebenarnya makna-makna tentang zakat. Kalau di fikih-fikih klasik maupun fikih-fikih kontemporer, salah satu makna zakat adalah an-nama. Apa itu an-nama? Az-zakah kata para ulama fikih huwa an-nama. An-nama itu artinya tumbuh dan berkembang. Kalau harta kita mau tumbuh dan berkembang, maka kuncinya zakat. Tidak mungkin mau kaya sementara nggak mau mengeluarkan. An-nama, tumbuh dan berkembang. Maka kunci kaya sebenarnya adalah berzakat. Semakin banyak zakatnya, maka Allah akan semakin menumbuh dan berkembang harta yang kita punya. Maka pemirsa Jelang Iftar TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini Masya Allah ya. Kalau kita pelit, begitupun dengan harta kita akan sedikit juga. Tidak ada rumusnya orang yang memberi kemudian jadi miskin, tidak ada. Yang ada adalah semakin banyak dia memberi, semakin banyak kita memberi, maka semakin tumbuh dan berkembang harta kita. Ingat bagaimana kisah dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sudah kaya raya, saleh, masuk dalam kategori 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Masya Allah.
sudah kaya raya, sahabat pula dijamin masuk surga. Wah, kalau pemirsa jelang iftar tentu pengen banget nih model seperti ini. Salah satunya Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya. Kaya raya tapi pengen jadi miskin. Kalau kita kan pengen kaya terus pengen kaya raya. Nah, Abdurrahman bin Auf ini kaya raya tapi pengen miskin. Tetapi apa yang terjadi ketika satu masa terjadi satu paceklik ya, satu kurma, waktu itu kurmanya bukannya panen raya kurma, tapi justru masyarakat sekitarnya itu, masyarakat di Madinah itu justru kurmanya jadi busuk ya. Tapi apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf saking pengen menjadi miskin. Kenapa? Pertanyaannya adalah karena kalau orang kaya itu ditanya dua, dari mana hartamu dan kemana engkau belanjakan hartamu. Nah, Abdurrahman bin Auf akhirnya membeli semua kurma-kurma busuk yang dipanen oleh masyarakat Madinah. Apa yang terjadi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di satu ketika justru ada satu wabah di satu kota, satu negeri, dan obatnya hanya satu, yaitu kurma busuk. Dan dibayar 10 kali lipat. Masya Allah. Cerita Abdurrahman bin Auf ini menginspirasi kita bahwa inilah konsep zakat. Az-zakah huwa an-nama. Semakin banyak memberi, maka semakin tumbuh dan berkembang. Semakin banyak memberi, maka semakin mengalir hartanya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, kalau tadi menginspirasi sekali dari kisah dari zamannya Rasulullah ya. Dan tentu insya Allah banyak juga inspirasi-inspirasi di zaman sekarang. Nanti kan kita tanya bersama Madam Ani, tapi kita jeda dulu ya. Dan pemirsa tentunya jangan kemana-mana karena menarik sekali materi kita kali ini. Dan tetap bersama kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Zakat dan waris kembali kita di jelang iftar. Tema menarik banget hari ini, pas banget ya ngebahasnya karena di bulan Ramadan tentang berbagi dengan sesama. Ya tadi kan Ustadz Hasani udah berbicara panjang lebar tentang zakat nih, tapi tentang warisannya belum nih. Nah gimana tentang warisannya nih Ustadz? Luar biasa dalam Islam itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia, ketika punya harta, ada zakat, sedekah, wakaf, infak dan seterusnya. Pasca meninggalnya masih diperhatikan sama Allah. Harta peninggalan dari si mayit itulah namanya waris. Masya Allah. Warisan. Nah, pas banget nih berbicara itu, lanjut ya dengan Madam Ani. Madam Ani, kalau mengenai warisan ini apa sih harus kita pelajari gitu? Dan mengapa itu penting, Madam? Madam tuh mau meneteskan air mata dulu ya, karena Ustadz tadi mengingatkan kita tentang zakat yang memang paling banyak lagi dibicarain di bulan Ramadan, Ustadz. Masya Allah, betul. Jadi Ustadz nih mengangkat topik yang populer. Tapi sayangnya banyak yang cuman mengingat bahwa hanya bulan Ramadan bayar zakat. Padahal zakat itu macem-macem. Nah, itu kita pengen tahu banget. Tapi Ustazah Mugi jangan sekarang tahunya karena gitu, 1 dikit-dikit jam. dong. Jadi berlanjut dong. Yang penting adalah kenapa kumaha atuh iya penting banget supaya tadi tutohirum wa tuzakihim Allah. wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Jadi Ustadz, yang banyak didengar oleh kita adalah khusmin amwalihimnya dari surah At-Taubah 103 tadi. Padahal yang penting itu kita memahami ayat per ayat atau ketukan-ketukan yang ternyata paling banyak zakat itu untuk kita. Betul. Ketika ayat pertama, khusmin amwalihim, diambil. Wah, ambil lagi dong. Iya. Bahkan bahasa khus itu tidak diartikan dengan cara cantik, baik dari segi bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris maupun bahasa apapun. Nah, jadi yang penting itu yang kita lihat selanjutnya, bahwa dia akan tadi nama, jadi dia akan membersihkan harta yang lain, mengembangkan, banyakin lagi. Nggak ada tuh ya, ada nggak Ustadz dengar Ustazah Mugi bayar zakat?
miskin dia. Ada nggak Ustaz? Enggak. Ustazah rajin banget bayar sedekah. Alhamdulillah. Miskin dia, ada nggak? Enggak. Nggak ada. Semakin kaya raya. In ahsantum li Li anfusikum. anfusikum wa in asatum fala. Jadi Ustadz, janji Allah itu sudah kita lihat ya Ustadz ya, bahwa memang benar-benar. Nah Iya, makanya iya. dalam perencanaan keuangan penting banget untuk menyucikan harta kita supaya bisa bertumbuh berkembang. Gimana dong kalau kita nanti harta kita nggak bersih, kita kasih ke anak kita makan, makanya anak kita nggak mau dengerin. Iya. Kita kasih istri kita, makanya istri kita susah sholatnya. Cerewet terus. Cerewet, ngomel mulu. Nggak pernah bersyukur Iya. lagi. Nah, itu siapa tuh? Oh, bukan kita. Iya, Bukan kita. Jadi itu Ustaz. Nah, terus apa hubungannya dengan waris? Tadi Ustazah kita nanya Ustaz. Hubungannya dengan waris adalah ketika kita rapi dengan mengelola keuangan kita, dengan menunaikan zakat kita, insya Allah harta yang kita tinggalkan untuk ahli waris kita sudah kita keluarkan yang kotor-kotornya, daki-daki manusia kata Rasulullah. Zakat itu Ustaz ya. Nah makanya ketika kita ada urusan dengan waris, pertama kita harus tahu juga dengan zakatnya, apakah harta mayit sudah dikeluarkan zakatnya. Kedua, memang tadi kata Ustaz, Allah memikirkan kita, memastikan hukum-hukum tentang kehidupan manusia sampai kita akhir hayat kita. Bahkan ketika kita sudah meninggal, harta itu milik siapa? Nanti dulu, bukan milik harta ahli waris serta-merta otomatis, milik Allah. Nah makanya Allah berikan amanah wasiat kepada kita semua di surah An-Nisa 11, 12, 13, 14, 176 ya Ustaz ya. Nah Ustaz pokoknya kalau udah ngomongin ayat-ayat itu kayaknya 1 hari 2 hari 1 semester. Kenapa ayatnya memang cantik sekali? Karena apa? Memerintahkan kita, karena Allah menyebutkan yusikumullah fi auladikum. Aku wasiatkan, wajib berarti ya, wasiat Allah kan di atas semua wasiat. Wajib untuk supaya harta-harta ini diberlakukan sebagai harta waris. Seperti apa? Lidzakari mithlul hadzil unsayain. Contohnya bahwa anak laki-laki itu punya dapat 2 bagian, 1 perempuan. Lebih Tapi ya dia ya. setelah Allah menjelaskan tentang hukum-hukum waris tersebut, Allah mengingatkan mimba di wasiyatin usi biha audain. Ada 4 ketukan ya Ustadz ya ayat-ayat itu yang ketukan ayat ini yang mengingatkan kita, apaan ya? Kok ada utang? Nah, walaupun wasiat itu disebutkan pertama Ustadz ya, keduanya baru dain, tapi dain ini lebih utama. Dalam hadis dijelaskan demikian. Salah satu dainnya adalah zakat Ustadz. Mohon maaf nih, banyak sekali kita ketika meninggal seseorang, kita lupa menanyakan kapan terakhir tunaikan zakatnya. Madam pernah ada yang konsultasi, Madam tanya, apakah almarhum suami menunaikan zakatnya tahun ini? Kapan terakhir? Saya nggak tahu. Kayaknya Ustaz. Tahu maha atu iya. Nah kayaknya, waduh, gimana ya? Akhirnya beliau bilang ini, saya nggak mau harta ini nggak suci, nggak bersih. Gimana kalau saya tunaikan aja? Ya kita kan nggak bisa nanyain orang yang sudah meninggal Ustaz. Masa kita mau nanya di kuburan, udah belum bayar zakatnya? Nah, makanya akhirnya diputuskan oleh si anaknya ini, saya hitung Madam, hartanya sekian-sekian saya keluarkan, terutama emas-emasnya yang ditinggalkan itu dikeluarkan, dan kemudian saya pun ikhlas kalau memang almarhum sudah mengeluarkannya, maka saya ikhlaskan ini jadikan infak. Insya Allah. Jadi, baik, berbicara mengenai zakat dan waris ya, tentunya kan ada orang-orang yang harus kita utamakan, kita dahulukan untuk menerima itu. Nah ini siapa nih Ustadz yang berhak untuk menerima zakat itu tersendiri, yang paling penting terlebih dahulu? Iya, sesuai dengan ayat Al-Quran. Bagaimana kelanjutannya? Iya, oke, baik. Kayaknya kita harus jeda dulu ya. Iya. Udah ada sinyal gitu ya Ustaz ya. Bendera putih. Tapi nggak apa-apa. Iya, yang pasti pemirsa, kita kembali lagi ya akan membahas tentang ini. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jelang Iftar. Ya, Ustadz lanjut lagi nih. Tadi perbincangan kita sempat terpotong ya pemirsa mengenai
siapa saja sih yang berhak untuk menerima zakat? Ya, tafadhol Ustaz. Iya. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di surah Bara'ah, surah ke-9 atau populer dengan surah At-Taubah, atau nama lainnya surah Bara'ah, karena dimulai dari bara'atum minallah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Orang fakir, orang miskin, amil, gharim, orang yang berhutang, ya, fi sabilillah, ibnu sabil, Ustaz, mu'alaf, lupa Ustaz. Mu'allaf. Mu'alaf. Wal mu'allafati qulubuh. Mu'allaf. 8 asnaf inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penerima zakat. Tetapi sesungguhnya selain 8 asnaf ini, Masya Allah, banyak sekali yang bisa dikembangkan dalam fikih kontemporer. Yang disebutkan memang innamas shadaqatu lil fuqara, orang-orang fakir yang tidak punya pekerjaan, yang tidak punya rumah, yang tidak punya masa depan, maka Islam memikirkan itu. Masya Allah. Fuqara masakin, dia mungkin kerja tapi nggak mencukupi, banyak sekali masyarakat di bawah garis kemiskinan, ya, di tengah masyarakat global, masyarakat yang Masya Allah masih banyak orang-orang yang di bawah garis kemiskinan, dan zakat itu mestinya bisa menjawab semua. Harusnya tidak ada lagi orang-orang yang miskin itu, harusnya tidak ada lagi orang-orang yang fakir. Maka itu konsep zakat itu jangan sampai berhenti di tingkat muzakki, di tingkat mustahik. Mustahik, ya. Ini Masya Allah, ini sekaligus ya koreksi buat kita bersama. Bertahun-tahun kok jadi mustahik, tidak dididik, tidak diberikan kailnya. Harusnya mustahik itu tahun ini mustahik, tahun depan dipastikan menjadi muzakki. Baru ini berhasil zakat kita. Masya Allah. Nah, seperti tadi yang Ustadz bilang, bagaimana merubah itu yang tadinya pemberi jadi yang tadinya penerima jadi pemberi zakat ini. Nah, ini bagaimana Madam Adik menanggapin ini semua? Ya, kita kenal kiat-kiat kita juga ya. Alhamdulillah kita kenal juga dengan istilah zakat produktif hari ini. Nah, bagaimana supaya menjadikan pemberdayaan ekonomi itu juga berada di tengah-tengah kehidupan para mustahik. Jadi kalau tadi dikasih ikannya aja habis hari ini, ya besok lapar lagi, besok miskin lagi. Nah, bagaimana supaya dia bisa mandiri? Nah, ini ternyata Ustadz, kalau kita berikan motivasi dan juga bimbingan, para mustahik ini mau mereka bangkit. Mereka malu sebenarnya dengan keadaan mereka. Nah, makanya banyak sudah ikhtiar-ikhtiar dari teman-teman di lembaga zakat maupun di lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan itu memberikan pemberdayaan ekonomi du'afa. Dengan cara bagaimana? Dengan pertama kita selesaikan, seperti ada salah satu contohnya di Baitul Tamkin Tazkiyah Madani di Bogor, di Jawa Barat dan di Nusa Tenggara Barat. Jadi bagaimana pertama adalah diberikan, selesaikan dulu nih masalah mereka, apa? Rentenir. Jadi zakat itu digunakan untuk membayarkan permasalahan kehidupan mereka, basic mereka, yaitu rentenir, diselesaikan. Jangan sampai mereka janji dulu ya, nggak boleh pinjam lagi dari pinjol dan sebagainya. Nah, setelah itu mereka ini setelah dilihat memang mustada'ifin ya, memang mereka tidak mampu dan dia tidak berdaya dari berbagai hal, diberikan bimbingan bagaimana bisa menjalankan apa nih yang sukanya, bisnisnya ataupun kerjaannya ataupun mengelola sawah, hewan dan sebagainya. Ini kita berikan juga capacity building. Nah, setelah itu baru kita juga berikan mereka bagaimana bisa terus meningkatkan ibadahnya. Jadi bagaimana mereka pastikan ngajinya, sholatnya. Kalau tidak dibarengin seperti ini, Ustaz, ini zakatnya nggak sampai ke arah yang kita inginkan. Jadi harus dibarengi dengan bagaimana mereka berubah juga dari segi ibadahnya hari-hari dan juga membantu orang lain. Nah, ini keren. Kadang-kadang tuh kita pikir orang yang terima zakat kok membantu orang lain. Lah iya. Mereka diajarkan juga bagaimana membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, ini ya, dan ini kita lihat 11 tahun, 12 tahun ini saya melihat ternyata ini berhasil.
Ya. Masya Allah. Nah, satu lagi yang Madam juga lihat, Iya. program yang tadi walaupun tidak disebutkan fuqara wa masakin, ada yang namanya seperti kisahnya Ummu Maktum di surah Abasa. Di surah Abasa ini luar biasa, Allah menunjukkan begitu mulianya para sahabat-sahabat disabilitas. Nah, ini juga kalau menurut Madam Ustaz, sahabat-sahabat disabilitas yang alhamdulillah Madam ada membina 7 ribuan sahabat disabilitas. Nah, ini kalau mereka ini disebut fakir miskin dan dia disabilitas, mereka miskinnya pangkat 2. Mereka miskin, disabilitas, tidak punya literasi, pendidikan, dan diberikan kapasitas atau capacity building tadi, bagaimana mengelola bisnisnya, kerjaannya dan sebagainya. Mereka miskin pangkat 3. Kalau mereka disabilitas, miskin, tidak punya kesempatan untuk mendapatkan edukasi, literasi, bimbingan, dan mereka disakiti oleh lingkungannya, mereka miskin pangkat 4. Tanggung jawab siapa Ustaz? Kita semua. Oh, kita semua, bukan Ustaz lagi. Masya Allah, yang pasti Ramadan ini memang waktunya ya. Saatnya. Nah, itu dia. Juklaknya nih wajib. Nah, saatnya mengeluarkan yang tadi untuk supaya bisa mendirikan mustahik, dan saatnya nanti ketika Syawal ketemu sama keluarga, jumpa keluarga, bicara soal harta waris. Nah, itu dia, jangan sampai nih harta waris terpending nih. Iya, karena Nah, banyak gimana menyebabkan tuh? konflik keluarga, Nah, Ustazah itu Mugi. dia. Masa Ujung-ujungnya- iya sih ibu yang melahirkan kita, mengandung dulu ya, Iya. mengandung, melahirkan, menyusui, Iya. hari ini dibawa ke pengadilan. Nauzubillah min zalik. Banyak banget nih kasusnya. Tanggung jawab siapa Ustaz? Kita semua. Kita Kita semua. Bukan tanggung ya, jawab. mudah-mudahan ya pemirsa ya, jangan sampai terjadi ya gara-gara harta warisan keluarga terpecah belah. Ya. dia. Nauzubillah, jangan sampai terjadi ya. Baik, pengen sih ngobrol lagi. Masya Allah. Aduh, nggak berasa Ustadz. Ternyata memang udah mau bukber nih kita ya. Dan untuk kesimpulan sedikit, Ustadz Hasani silakan. Iya, dalam Al-Quran itu zakat digandengkan dengan perintah sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Ini menunjukkan bahwa perintah zakat itu setara dengan perintah sholat yang luar biasa. Insya Allah. Yang pertama. Yang kedua, ketika di dunia kita ditata, zakatnya harus selesai dulu. Dalam rangka apa? Biar kaya raya. Iya. Kalau tidak selesai juga, ada hukum waris dipikirkan. Harta peninggalannya menjadi harta waris. Kalau zakatnya benar, maka insya Allah sudah menjadi kaya raya semua. Maka inilah konsep yang sering saya tawarkan ke berbagai tempat. Antara dimingkum. Waris ini berlaku manakala ada deadlock antara keluarga. Iya, iya. Maka silakan dibagi. Kalau seandainya semua anak-anaknya kaya raya, maka harusnya dijadikan wakaf sosial. Kenapa? Karena sudah kaya semua, sudah konsep zakatnya sudah benar. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Hasani dan Madam Ani. Ya, Ustadz, Madam ingin memberikan pengingatan untuk diri sendiri, untuk diri sendiri bahwa setiap hari kita lihat lagi. Kalau misalnya kita sudah merasa sudah menunaikan zakat kita, yang tahu, yang betul-betulnya tahu itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keluarkanlah yang sunah-sunahnya supaya bisa menyempurnakan zakat tadi. Mungkin ada kurang-kurangnya, Ustaz. Ya. Nah, kedua adalah untuk bagaimana lembaga amil zakat, Ustaz. Tadi Ustaz menyatakan waqimus shalah wa atuz zakah, persis seperti yang disebutkan Sayyidina Abu Bakar menurut kitab Balaghul Maram. Beda nggak ngeliat langsung, ya. Sayyidina Abu Bakar memerangi orang-orang yang menunaikan zakat. Siapa yang berani memisahkan ayat waqimus shalah wa atuz zakah? Karena ada nggak lembaga zakat yang kayak gitu? Nggak ada. Harusnya lembaga zakat, amil-amil zakat datang. Bu Mugi, assalamualaikum. Mau nggak saya hitungkan zakatmu? Mau banget. Nah, supaya apa? Jangan sampai salah, jangan sampai nggak menunaikan. Karena jangan sampai sekarang ambil-ambil lembaga zakat baik-baik, Ustaz. Assalamualaikum. Silakan kalau menunaikan zakatnya. Banyak kemudahan lain banget ya. sama Sayyidina Abu Bakar. Langsung pedang, Ustaz, bukannya pena, nah gitu kan. Nah, yang ketiga, Madam ingin mengingatkan mustahik, maka kalau kita hidup dengan keberadaan yang cukup, bisa juga membantu orang lain. Dan yang paling baik adalah yang memberi, bukan yang menerima. Dan insya Allah kita dengan banyak lagi
memberdayakan diri kita dari mustahik menjadi muzaki, Ya. ini insya Allah dapat memberikan kehidupan yang lebih baik lagi untuk anak keturunan kita. Masya Allah. Makasih Wallahu a'lam banyak. Ya Allah, ini hari sangat bermanfaat banget ilmunya Madam Ani dan juga Ustadz Hasani. Ya, insya Allah. Semoga apa yang disaring hari ini banyak banget Allah berikan amal yang berlimpah. Amin. Ya. Amin, ya Rabb. Dan semoga berkah selamanya. Yang pasti pemirsa Jalan Iftar semangat terus kita. Jangan lupa untuk bayar zakat ya, pas Ramadan lagi ini, dan semoga kita selalu berbagi di jalan Allah. Ya, saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas undur diri. Mohon maaf apabila ada khilafah yang terjadi, dan selamat berbuka puasa untuk semuanya ya. Mari sama-sama kita menutup hari ini Jalan Iftar kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.